Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita bakal nge-improve sistem dari shooternya kita. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan nah, sekarang itu kan dia maju, habis itu kita shoot. Nah, keluar apel kan. Sebenarnya ada keluar apel di bawah, tapi karena dia titiknya sama, jadi dia langsung ke sini. Nah, habis itu kan kayak gini nih. Nah, sekarang kita bakal bikin kan ada enemy-nya. Berarti ada kondisi ketika dia itu nggak boleh tabrakan sama si kotak gitu. Dan si kotak itu, jadi gini. Si kotak itu awalnya berwarna orange, tetapi di jarak tertentu, ya, misalnya dengan jarak 10 atau 6 dari si player, maka kotak itu menjadi merah itu. Yang asalnya orange itu akan mengeluarkan apel, tapi ketika merah itu dia tidak mengeluarkan apel sama sekali dan memang harus kita shoot gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak kita shoot, nanti dia bakal kita itu misalnya game over atau misalnya kita kelaparan dan sebagainya gitu. Oke. Nah, yang pertama ya itu adalah teman-teman buat dulu satu material. Di sini saya bikin material namanya danger dan saya kasih emission juga karena sama kayak yang sebelumnya dikasih emission. Habis itu kita masuk ke interaksi VR. Nah, di interaksi VR ini kita bakal masukin yang pertama berarti adalah public material. Misalnya tadi namanya adalah danger. Oke. Nah, berarti kan di titik tertentu dia bakal berubah warnanya jadi merah. Sehingga di sini ya kita bakal ngecek ya, kita bakal ngecek jarak antara si player sama si objek. Jadi di sini kita tambahin dulu ya, namanya misalnya private float jarak objek. Oke. Nah, habis itu di sini kita bakal ini jarak objek sama dengan vektor 3.distance. Nah, distance-nya itu kan berarti antara si objeknya kita sama si kotak. Nah, untuk si kotaknya sendiri itu kita harus nentuin kotaknya mana gitu. Nah, di sini saya nggak akan pakai public, tapi saya pakai private. Jadi private game object kotak. Oke, nah di sini kita bakal set kotak itu sama dengan game object. Nah, kemudian kita find game object with tag. Nah, tagnya adalah yang tadi adalah kotak, ya. Nah, habis itu kita akan ngecekkan, ya. If kotaknya bukan null, berarti kalau bukan null berarti kita bisa mendeteksi si kotak. Maka kalau misalnya kotaknya bukan null, maka kita akan ngitung jarak objeknya gitu ya. Jadi jarak objek sama dengan vektor 3. Nah, distance-nya adalah tadi player itu sendiri. Karena script ini di-attach di player, jadi kita tinggal klik transform.position. Ini si player. Sama satu lagi berarti si kotak. Kotak.transform.position. Gitu ya. Nah, kita bakal cek di sini. Kita debug log misalnya jarak objek. Jadi kita bakal lihat dulu jarak objeknya berapa gitu ya. Oke. Nah, kita coba buat running. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini di bawah sini, di bawah sini. Nah, ini ada dia maju-maju. Nah, gini. Jadi teman-teman pastikan aja kira-kira ketika dia warnanya merah itu mau pas bagian kemana gitu ya. Nah, di sini
saya si kotaknya di bagian stopping distance-nya, di yang nav mesh agent-nya saya kasih 0 gitu. Jadi supaya dia bisa menyentuh si player gitu ya. Oke. Nah, tadi udah dilihat kalau misalnya ya kira-kira sekitar 8 atau 7 ya. Jadi di sini ini saya hapus. Nah, habis itu oke. Di sini saya tambahin if, berarti kalau misalnya si jarak objeknya lebih kecil tadi misalnya 7 ya. Kalau dia lebih kecil dari 7, maka si kotak itu ya saya akan ganti materialnya menjadi yang danger tadi. Berarti di sini saya akan get komponen ya, dimana ini adalah renderer dot material sama dengan danger. Nah, ini kayak gini. Oke, kita save dulu. Habis itu kita masuk ke sini lagi. Nah, di bagian si player kita butuh si danger tadi. Nah, ini udah saya bikin yang di, nah ini dangernya. Oke, di sini seperti ini. Jadi kita bakal coba buat running. Nah, ini masih orange ya. Nah, dia sudah berubah warna merah gitu. Jadi di titik tertentu. Ya, dia berwarna merah. Tadi di situ 7. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya agak terlalu dekat, boleh diganti menjadi 8. Oke, setelah ada pergantian material tersebut, berarti kita nih kan mau bikin ya, gimana caranya supaya si apel itu cuma akan muncul ketika kita itu mecahin kotak yang warnanya itu orange. Jadi kalau misalnya kotaknya bukan warna orange, maka kita nggak akan dapat apel gitu ya. Nah, berarti artinya di sini kita bakal bikin lagi ya. Ya, boolean namanya misalnya jauh sama dengan true berarti ya. Jadi jauh itu true. Nah, jadi berarti ketika kita mau nge-create, nah ini kan instance apelnya itu ketika kita nembak nih, berarti kita harus memastikan kalau jaraknya itu emang jauh gitu. Berarti kita tambahin if tadi apa? Jauh. If jauhnya itu, berarti kalau misalnya jauh true ya, berarti kalau dia nilainya true, maka maka kita nge-create objek. Tapi kalau enggak ya berarti kita nggak nge-create objek gitu. Nah, kalau misalnya dia udah jauh, ini kan lebih kecil dari 8, berarti kan agak mendekat kan. Maka jauhnya kita ganti menjadi false gitu. Ya, seperti itu. Nah, habis itu kita save dan kita bakal coba untuk running di sini. Oke. Oke, kita coba. Ini udah merah. Nah, ini nggak ada apelnya sama sekali. Tapi kita coba untuk ketika dia masih orange ya. Jadi masih orange, kita coba untuk tembak. Nah, ini udah keluar apelnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita bakal tambahin si collision gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nubruk si player, si kotaknya, berarti mungkin akan ada sesuatu gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal bikin collision. Jadi nanti si ini bakal nabrak, ketika dia nabrak si karakter, dia bakal poinnya berkurang. Di sini saya tadi udah bikin ya. Yang pertama ini kanvasnya overlay. Nah, tapi dia ada di dalam si main kamera ini ya. Di dalam kanvas itu ada teks yang isinya itu poin .250 gitu. Jadi nanti dia bakal ngurangin poinnya sebanyak 50 gitu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke scriptnya. Jadi yang pertama itu berarti kita butuh integer point, dimana dia awalnya adalah 50. Habis itu kita tambahkan public text, ini namanya point text. Oke. Nah, habis itu kita bakal bikin collisionnya dulu. Jadi yang pertama teman-teman harus make sure kalau di si kotak ini itu udah ada box collidernya dan is triggernya kita centang ya. Jadi kita nyalakan box collidernya. Nah, habis itu kita masuk ke sini. Nah, teman-teman cari aja on trigger enter. Jadi ketika trigger enter, jadi kita bakal compare variabelnya, nama tagnya transform dot compare tagnya itu namanya adalah tadi kotak. Nah, kalau misalnya kotak berarti kita bakal ngurangin si poinnya ya. Poinnya kita minus 50. Habis itu point text-nya kita setting menjadi dia masih sama poin, tapi nanti kita tambahin poin gitu. Nah, kita akan coba untuk running ini. Oke, nah di sini si point text-nya kita masukin yang si teks yang tadi. Nah, seperti ini. Habis itu kita bakal coba running. Nah, kalau misalnya yang tadi itu si canvasnya modelnya overlay dan ada di bawah si main kamera, maka dia bakal pergi kemanapun si kamera pergi gitu. Nah, kita bisa lihat poinnya udah berubah jadi 0. Nah, tapi di sini emang dia belum hilang, jadi sehingga untuk menghilangkannya kita harus tambahkan destroy. Oke, kita destroy si order dot game objeknya. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kita coba buat running lagi dan kita bakal tunggu. Harusnya sih sampai sini dia bakal menghilang gitu ya. Oke. Lupa ya, running. Oke, kita coba untuk tunggu. Oke, dia sudah memang seperti ini. Dan poinnya udah berubah jadi 0. Jadi, seperti itu ya, bagaimana kita meningkatkan dari gameplaynya kita. Nah, mungkin teman-teman punya case yang berbeda dengan punya saya, tapi ya gambarnya seperti itulah kalau misalnya teman-teman pengen ada collision dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke, cukup sekian buat video ini. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.